Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Pityriasis versicolor, tinea versicolor. 1. Pengertian, definisi. Tinea versicolor adalah penyakit infeksi pada superficial kulit dan berlangsung kronis yang disebabkan oleh jamur Malassezia furfur. Prevalensi penyakit ini tinggi pada daerah tropis yang bersuhu hangat dan lembab. 2. Asis. Pasien pada umumnya datang berobat karena tampak bercak putih pada kulitnya. Keluhan gatal ringan muncul terutama saat berkeringat, namun sebagian besar pasien asimptomatik. Faktor risiko. 1. Sering dijumpai pada dewasa muda, kelenjar sebasea lebih aktif bekerja. 2. Cuaca yang panas dan lembab. 3. Tubuh yang berkeringat. 4. Imunodefisiensi. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. Lesi berupa makula hipopigmentasi atau berwarna-warni, berskuama halus, berbentuk bulat atau tidak beraturan dengan batas tegas atau tidak tegas. Skuama biasanya tipis seperti sisik dan kadangkala hanya dapat tampak dengan menggores kulit, fingernail sign. Predileksi di bagian atas dada, lengan, leher, perut, kaki, ketiak, lipat paha, muka dan kepala. Penyakit ini terutama ditemukan pada daerah yang tertutup pakaian dan bersifat lembab. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Pityriasis versicolor, tinea versicolor. 6. Diagnosis banding. Vitiligo, dermatitis seborrheic, pityriasis alba, morbus Hansen, asma. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak dapat dilakukan di puskesmas. 8. Penata laksanaan. 1. Pasien disarankan untuk tidak menggunakan pakaian yang lembab dan tidak berbagi penggunaan barang pribadi dengan orang lain. 2. Pengobatan terhadap keluhannya dengan A. Pengobatan cal. Derivat azol topikal, antara lain miconazol dan clotrimazol. B. Pengobatan sistemik diberikan apabila penyakit ini terdapat pada daerah yang luas atau jika penggunaan obat topikal tidak berhasil. Obat tersebut, yaitu ketoconazol per oral dengan dosis 1x200 mg sehari selama sehari. 9. Edukasi. Edukasi pasien dan keluarga bahwa pengobatan harus dilakukan secara menyeluruh, tekun dan konsisten, karena angka kekambuhan tinggi, 50% pasien. Infeksi jamur dapat dibunuh dengan cepat tetapi membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengembalikan pigmentasi ke normal. Pencegahan, diusahakan agar pakaian tidak lembab dan tidak berbagi dengan orang lain untuk penggunaan barang pribadi. 10. Kriteria rujukan. Sebagian besar kasus tidak memerlukan rujukan. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. 12. Referensi. Keputusan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Dermatitis seborrheic. 1. Pengertian, definisi. Dermatitis seborrheic adalah segolongan kelainan kulit yang didasari oleh faktor konstitusi, predileksi di tempat-tempat kelenjar sebum. 2. Anamnesis. 1. Pasien datang dengan keluhan munculnya bercak merah dan kulit kasar. Kelainan awal hanya berupa ketombe ringan pada kulit kepala, pityriasis zika, sampai keluhan lanjut berupa keropeng yang berbau tidak sedap dan terasa gatal. 2. Pasien memiliki faktor risiko. A. Genetik, B. Faktor kelelahan. C. Stres emosional, D. Infeksi, E. Defisiensi imun, F. Jenis kelamin pria lebih sering daripada wanita, G. Usia bayi bulan 1 dan usia 18-40 tahun, H. Kurang tidur. 3. Pemeriksaan fisik. Tanda patognomonis. 1. Papul sampai plak eritema. 2. Skuama berminyak agak kekuningan. 3. Berbatas tidak tegas. 4. Lokasi. Kulit kepala, glabella, belakang telinga, belakang leher, alis mata, kelopak mata, liang telinga luar, lipat nasolabial, sternal, areola mamae, lipatan bawah mama wanita, interskapular, umbilikus, lipat paha, daerah angogenital. 4. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 5. Diagnosis kerja. Dermatitis seborrheic.
6. Diagnosis banding. 1. Psoriasis. Skuamanya berlapis-lapis, tanda Auspitz, skuama tebal seperti mika. 2. Kandidosis. Pada lipat paha dan perineal, eritema berwarna merah cerah berbatas tegas dengan lesi satelit di sekitarnya. 3. Otomikosis. 4. Otitis eksterna. 7. Pemeriksaan penuh. Tidak diperlukan adanya pemeriksaan penunjang khusus untuk kasus ini. 8. Penata laksanaan. Pada bayi. A. Krim hidrokortison 1% atau lotion selama beberapa hari. Pada dewasa. A. Pada kasus dengan manifestasi dengan inflamasi yang lebih berat diberikan kortikosteroid, misalnya betametason valerat krim 0,1%. B. Pada kasus dengan infeksi jamur, perlu dipertimbangkan pemberian ketokonazol krim 2%. Oral sistemik. A. Antihistamin sedatif yaitu, klorfeniramin maleat 3x 4 mg per hari selama 2 minggu, cetirizin 1x 1 mg per hari selama 2 minggu. B. Antihistamin non-sedatif yaitu, loratadin 1x 10 mg selama maksimal 2 minggu. 9. Edukasi. 1. Pasien diminta untuk memperhatikan faktor predisposisi terjadinya keluhan, misalnya stres emosional dan kurang tidur. 2. Diet juga disarankan untuk mengkonsumsi makanan rendah lemak. 3. Pasien disarankan untuk selalu mencuci rambut. 10. Kriteria rujukan. Pasien dirujuk apabila tidak ada perbaikan dengan pengobatan standar. 11. Prognosis. Prognosis pada umumnya bonam, sembuh tanpa komplikasi. 12. Refer. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.